Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah, karena bagaimanapun tidak ada kedudukan yang paling disenangi dan dihargai oleh Allah kecuali kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Semoga kita dengan bersyukur Allah tambahkan karunia anugerah nikmatnya kepada kita semua, sehingga Allah limpahkan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang barokah, sehingga menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah anugerahkan kepada kita dengan rahmatnya umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah anugerahkan kita kelak husnul khatimah. Begitu pula salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena bagaimanapun kita tidak bisa menikmati terangnya ilmu, mulianya kedudukan yang kita peroleh pada saat ini kecuali karena cintanya, karena pengorbanannya, karena perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita beberapa hari ini akan memasuki
dzikra Maulidir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa hari kita akan memasuki hari kelahiran Nabi Muhammad. Jadi banyak orang, tidak semua, banyak orang bicara tentang Maulidir Rasul itu nanya dalilnya opo. Ada no Maulidir Rasul. Banyak orang yang begitu. Tapi kalau hari ulang tahunnya atau perusahaannya atau hari ulang tahun pernikahannya, nah itu nggak pakai dalil gitu. Padahal yang kita kaji ini adalah, yang kita tunggu-tunggu ini adalah Maulidir Rasul, beliau yang sangat-sangat dimuliakan Allah sehingga memiliki banyak julukan. Al-Mustafa, bayangkan, yang terpilih, Al-Mukhtar, atau bahkan beliau itu khairul anam, sebaik-baiknya manusia, atau beliau ini bahkan disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu, pemimpin dari para nabi dan rasul. Makanya di bulan Maulidir Rasul ini, mari kita lihat kita ini, diri kita bagaimana. Bagaimana selama ini kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah. Bagaimana kita memposisikan diri? Apakah kita sudah melazimkan, mendawamkan kita dengan istiqamah membaca sholawat salam kepada baginda Rasulullah? Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu kisah yang diceritakan oleh seorang Habib Al-Habsyi ya. Beliau itu cerita bahwa ada seseorang yang bermimpi, di mimpinya itu dia memanggil-manggil Rasulullah, Pak. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah noleh aja. Tapi tidak lebih dari itu. Jadi ketika dipanggil oleh umatnya ini, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya cuma noleh aja Rasulullah. Kemudian orang ini penasaran. Apa yang menjadi penasaran dia? Loh, saya ini umat panjenengan Rasul. Saya ini umat panjenengan Rasul gitu. Rasulullah noleh. Nah, karena dipanggil sama orang dipanggil, Ustaz. Oh iya. Pak, noleh. Tapi karena nggak kenal, Pak. Karena nggak deket, Pak. Ya kita mau apa? Bayangkan, naudzubillahi min dzalik, kelak kita memanggil Rasulullah cuma noleh, tidak lebih dari itu. Terus dia ini sedih, mencari jawaban. Setelah dicari jawaban, bahwa disampaikan dalam kisah oleh Habib Habsyi ini bahwa seseorang umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dikenal oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang dibaca sholawat dan salamnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca sholawat itu, kita baca salam kepada Rasulullah itu, yaitu jalan kita supaya dikenal oleh Rasulullah. Jangankan Rasulullah, kita saja kepada saudara, kepada teman, kepada sahabat, kepada jamaah teman di masjid ini, kalau kita sering salam, ketemu nyapa, hubungan baik, kira-kira diingat atau tidak, Pak? Diingat. Sama kepada baginda Rasulullah. Jangan lupa, orang yang membaca salam, sholawat kepada Rasulullah ini tidak sama dengan manusia yang lain. Ada malaikat
yang menyampaikan solawat dan salam dari umatnya, dari kita ini disampaikan kepada Rasulullah. Jadi ada malaikat khusus yang menyampaikan kepada Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ketika kita baca solawat itu, malaikat ini sampaikan kepada Rasulullah. Rasul, ada solawat dan salam dari jamaah Masjid Al-Furqan, sekarang lagi pengajian. Dijawab, Masya Allah. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Rasulullah kelak akan berkumpul dengan orang yang paling banyak membaca solawat dan salam kepada beliau. Masya Allah. Jadi mari kita berupaya membaca solawat kepada Rasulullah, salam kepada Rasulullah setiap saat. Selain zikir-zikir yang lainnya, perbanyak baca solawat dan salam. Sallallahu ala Muhammad. Paling gampang itu Pak, paket hemat itu. Sallallahu ala Muhammad. Ada yang mengatakan ini malaikat Jibril, ada ini solawat malaikat Jibril, ada yang bilang ini solawat Nabi Khidir alaihissalam. Minimal sholat lah, setelah sholat sallallahu ala Muhammad, minimal satu hari itu 100 minimal untuk mendapatkan syafaat. Jadi logika kita saja, akal kita lah, kalau Rasulullah kita nggak kenal kepada Rasulullah, kita mau apa? Maka dengan sholawat itu kita akan terus mendapatkan keberkahan dengan dilaporkannya kita. Bayangkan, apalagi Pak, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu kan ucapan ketika ada di pesariannya Rasulullah. Bayangkan itu, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kita uluk salam kepada Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam. Oh, luar biasa. As-salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. As-salatu wassalamu alaika ya Safwat Allah. As-salatu wassalamu alaika ya Habib Allah. Jadi salam terus kepada Rasulullah. Bayangkan. Dalam kitab Al-Adhkar diceritakan ada malaikat yang menyampaikan salam salawat kita, salawat dan salam kita kepada Rasulullah. Kita minta kepada Allah dengan rahmatnya di bulan Maulid ini, Allah penuhi cinta kita, kerinduan kita dengan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Jadi orang yang cinta itu orang yang nyebut-nyebut baginda Rasul. Yang kedua, apa? Ittiba'us sunnah, yang dikerjakan oleh Rasulullah dilakukan. Paling gampang, makan pakai tangan kanan, minum tangan kanan. Paling gampang, yang mudah-mudah aja, mulai dari itu. Mulai dari yang kecil-kecil itu. Kenapa? Orang yang cinta itu melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang dicinta. Ada orang, saya cinta Rasul, saya sayang Rasul, tapi nggak melakukan itu, belum berarti cintanya. Di bulan Maulid Rasul tahun ini, mari kita tumbuhkan ghirah, kecintaan kita dengan bersolawat kepada Rasul, dengan mengamalkan apa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dirahmati Allah sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati dan diberkahi Allah. Kita lanjutkan ya pembahasan kita, sumulul dzikri ala ta'at. Ya.
bahwa zikir itu termasuk bentuk ketaatan kita kepada Allah. Disampaikan oleh beliau Sa'id bin Jubair, kullu amilin lillahi bi ta'atillahi fa huwa dzakirullah. Kata beliau Sa'id bin Jubair, semua amal untuk Allah dasarnya karena taat kepada Allah, fa huwa dzakirullah, maka dia termasuk orang yang ingat kepada Allah. Semua amal yang dilakukan karena Allah, kemudian dasarnya karena dia taat kepada Allah, jangan khawatir Pak, itu dicatat oleh Allah sebagai orang yang berzikir kepada Allah. Paling gampang, orang jalan-jalan, oh jalan-jalan Ustaz, iya jalan-jalan, tapi ketika di jalan-jalan dia itu, di perjalanan itu, dia lihat pemandangan yang indah, Masya Allah, dia kemudian takjub memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang pinter, lihat orang alim, lihat orang hebat, keluar dari lisannya zikrullah, maka itu adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di mana saja, bagi orang yang zikrullah ini, yang mengingat Allah ini, tidak hanya sebatas di masjid saja, tidak hanya di majelis zikir saja, keluarnya dia dari masjid, keluarnya dia dari rumah, kapan saja, di mana saja, bagi dia adalah cara untuk mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga selalu cinta kepada Rasulullah. Gitu. Jadi ini cakupan zikir itu ternyata semua zikir yang kita lakukan adalah bukti ketaatan kita. Lah kok bisa begitu? Lah iya Pak, kalau orang yang gak taat gak mungkin lah Pak seneng zikir itu. Makanya saya bilang, jenengan ada mobil, jangan lupa di situ Al-Quran. Jenengan ada mobil, jangan lupa di situ sholawat. Ya. Tapi sholawat saya, maksud saya, sholawatnya juga kalau bisa yang menggugah hati. Ini kalau sholawat lagunya lagu India, wah jadi jogetnya ini nanti Pak, susah ya. Sekarang kan banyak itu sholawat tapi nadanya, wah ini nada dangdut malah itu. Yang pertamanya khusyuk jadi geleng-geleng. Waduh, ini contoh saja. Wa arada ba'du salafi ay yukhassisa hadzal 'am. Jadi apa ini semua yang dilakukan ini? Ba'du salaf, sebagian salaf, ulama-ulama terdahulu itu mengkhususkan sesuatu yang umum ini. Fakasara dzikru ala ba'di anwa'ihi. Maka sebagian dari mereka kemudian mengkhususkan zikir-zikir tersebut dari berbagai macamnya tersebut. Minhum Atha, di antara mereka ada Atha, Imam Atha yang berpendapat berkata, majalisul dzikri hiya majalisul halal wal haram, termasuk majlis zikir. Jadi seperti sekarang yang kita lakukan ini, dalam majlis zikir itu diterangkan apa yang halal, apa yang haram, diterangkan. Maka majlis tersebut karena berbicara tentang halal dan haram, otomatis karena ingin taat tunduk kepada perintah Allah, maka majlis zikir itu termasuk, majlis itu termasuk dari bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita istiqomah di majlis zikir ini sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.
dari wal nabi. Kenapa? Karena di majelis zikir itu, di situ juga diterangkan tentang bagaimana kita membeli, bagaimana kita menjual, diterangkan. Lah kalau sudah tahu hukum-hukumnya kan taat akhirnya. Hati-hati akhirnya. Awas, ojo tulinan sampai timbangan. Nah, sekarang kan lagi ngetren di YouTube, pembelinya milih-milih jeruk, ternyata kreseknya diganti, sudah siap. Ini Pak, ternyata sudah ada yang disiapkan, jeruknya sudah disiapkan sudah. Ini hati-hati, ini hati-hati. Jual beli itu, dagang itu sesuatu yang bagus. Gak ada yang lebih bagus dari dagang, berkah pedagang itu. Tapi kalau sudah ada tipu daya, nah ini di YouTube itu banyak ya, pinter cepet ya. Yang mana, masukkan, kresek ganti, cantol, masuk, ngambil yang lain sudah, bawa pulang. Begitu pulang ke rumah, loh kok bedo? Wah, ini tipu daya. Kemarin itu yang rame di Malang Pak, ada orang milih apel, sudah timbang di kardus, pulang ke rumah berubah semua itu, Masya Allah. Nyampe di rumah masukkan Facebook, rame Pak, diganti tapi, nah itu akhirnya diganti. Masya Allah. Jadi kalau sudah ikut majelis zikir atau majelis taklim itu, akhirnya kita ini belajar. Oh kalau berjualan begini, oh kalau beli begini caranya, nah, gitu. Ini bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tusalli wa tasum. Bagaimana cara kita sholat? Mau taat. Sholatnya bisa? Belum, ya nggak bisa. Mau sholat juga perlu ilmunya. Nah majelis seperti ini kan ada caranya. Kita sudah kaji itu dari wudu, macam-macam air, Masya Allah, sudah semua. Watasum, dan bagaimana kita berpuasa. Watangkih, menikah bagaimana. Watatlub, dan tolak bagaimana. Watahujju wa asya'u min dzalik. Bagaimana kita melaksanakan ibadah haji, nah, diterangkan itu. Kalau sudah tahu ilmunya kita bisa taat. Lah kalau nggak tahu ilmunya bagaimana? Makanya majelis zikir, majelis taklim yang di situ mengagungkan Allah, yang di situ memuliakan Allah, menyebut Allah dan Rasulnya, kemudian di situ juga belajar tentang hukum bagaimana untuk taat, maka majelis zikir itu termasuk dari bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Makanya majelis zikir itu disebut dengan kebun-kebun surga Allah yang ada di dunia. Wa qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, majlis zikri yakni majlis ilmu wa tadhkir. Apa yang dimaksud dengan majlis zikir? Majlis zikir itu majlis yang di dalamnya membahas tentang keilmuan dan mengajak untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighosah itu mengingatkan Allah. Masya Allah. Jadi yang panjenengan lakukan malam Jumat, malam Kamis, Rabu malam Kamis, Kamis ba'da subuh, itu bentuk ketaatan panjenengan. Makanya ini Pak, kita itu bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ingat, pernah saya sudah sampaikan, berarti saya panjenengan semua ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini tinggal dijaga ini. Tinggal dijaga. Rumah
kegiatannya lumayan banyak seperti ini. Nah ini kalau sudah diberi seperti ini kok nggak mau? Nah ini hati-hati, harusnya muhasabah. Kenapa? Ada apa dengan saya? Masya Allah. Makanya yang kotak itu Pak, yang kotak cukup teh kotak saja. Bulatkan tekad kita. Yang bulat itu tekad, jangan kotak kita ini. Yang kotak itu cukup teh kotak. Kita harus bulat tekad kita untuk selalu datang ke masjid, memakmurkan masjid sehingga menjadi bekal kita, amal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiyal majalisul lati yudhkaru fiha kalamullah wa sunnah rasulahu. Jadi di majelis itu disebutkan, diingatkan tentang apa? Kalamullah, firman Allah, ayat Al-Quran dikaji, tafsir. Alhamdulillah kita sudah melakukan ini. Kita belajarnya bukan terjemah, tafsirnya. Jadi itu menambah kemantapan kita ketika kita membaca Al-Quran. Dari juz amma kita sudah kaji dulu, sekarang masuk surat Al-Baqarah. Makanya sabar Pak ya. Jadi tidak bisa kita milih-milih tema, nggak bisa. Jalan satu-satu sesuai ayatnya gitu. Jadi nggak bisa kita, wah ini tema ayatnya nggak seru, jangan gitu ya. Kita sabar. Jadi pelan-pelan ayatnya apa kita jalani terus gitu. Dan juga sunnah Rasulullah. Begitu juga kita mengkaji sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah toh? Yang mengkaji siapa itu? Ustaz Asik. Hadis Arba'in ya. Oh, Riyadhus Shalihin. Hadis juga Riyadhus Shalihin. Itu. Jadi sudah cukup lengkap ini. Tiap Rabu tafsir, Kemisnya hadis, Kemis malamnya istighosah, wis. Ahad tiap Ahad, macam-macam itu. Iya, sudah, masya Allah. Tinggal satu yang kurang ini, ziarahnya. Kondisinya masih tidak boleh. Ya, semoga semua jamaah diberi kemudahan untuk ziarah umroh bersama Al-Furqan Travel. Wow. Semuanya kan harus dari mimpi dulu, berniat, insya Allah gitu. Kalau mimpinya cuma sampai atapnya masjid ya sampai situ aja Pak. Mimpinya sampai ke langit, biar kita ini insya Allah semangat. Semoga dimudahkan, amin ya rabbal alamin. Wa akhbarus salafis salihin, boleh juga apa? Kabar, kisah, athar dari ulama-ulama yang terdahulu. Untuk apa? Ibrah, pelajaran. Untuk mengambil pelajaran. Makanya itu kemarin saya baca berita ya, khutbah agar supaya tidak mengulang-ulang yang 10 tahun yang lalu. Lah memang Al-Quran sudah berapa tahun yang lalu ya Pak? Gimana ya, kita harus ngulang lagi memang yang dikaji Al-Quran itu gitu. Peristiwa-peristiwa yang lalu, Al-Fil, Ababil, ya diulang-ulang terus. Gimana? Nggak mungkin nggak diulang, mesti diulang. Karena apa? Karena Al-Quran memberikan kisah-kisah itu agar supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Gitu tujuannya. Al-Quran kan menceritakan semua kisah-kisah itu. Wa kalamul a'immah waz zuhad al-mutaqaddimin al-mubra'atu 'anil tasni' wal bid wal munazziha 'anil maqasidir raddiyah wat tam'. Tapi itu semua
yang kita kaji benar ulama-ulama yang terdahulu, yang itu adalah para imam, para guru, para zahid, tapi mereka semua terlepas dari apa yang dilarang oleh Allah, dari apa yang disebut dengan membuat-buat suatu amalan atau bid'ah, atau dijauhkan dari hal-hal yang bisa memurtadkan atau mengandung unsur-unsur ketamakan. Dan kita sudah menjaga itu. Yang kita kaji ulama-ulama dengan kitab-kitab yang muktabarah. Muktabarah itu maksudnya apa? Kitab-kitab yang diakui, yang masyhur, gitu. Jadi sekali lagi, datangnya kita ke majelis zikir, datangnya kita ke majelis ilmu, majelis taklim, itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau majelis ilmu, mau majelis tentang zikir, semuanya sama, majelis zikir namanya. Ini disampaikan oleh beliau Imam Al-Qurtubi. Jadi kata beliau Imam Qurtubi, majelis zikri itu adalah majelis yang di situ berbicara tentang ilmu dan tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amalan solehan makbulah. Yang belum hadir karena sakit sekarang, semoga segera diberi kesembuhan, diberi kesehatan, sehingga bisa datang ke majelis ilmu lagi, bisa datang ke majelis zikir lagi. Kemudian yang sehat, semoga tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa sehat kita ini untuk taqarrub, untuk bersyukur, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bab berikutnya, adabuz zikri. Nah, ini adab berzikir. Jadi adab berzikir, al maksud minaz zikri tazkiyatul anfusi wa tadhhirul qulub. Nah, ini perlu dipahami. Yang dimaksud dengan zikir, tazkiyatul anfus, penyucian jiwa. Jadi orang yang berzikir itu orang yang menyucikan jiwanya. Menyucikan jiwanya. Atau kalau bahasa saya, orang yang berzikir itu dia memberi, mohon maaf dalam tanda kutip, memberi makan jiwanya. Jadi kalau badan kita ini makanannya adalah nasi, ya, roti, mie, minumannya adalah kopi, teh dan sebagainya, maka jiwa kita ini makanannya, kebutuhannya adalah zikrullah wa rasul, zikir kepada Allah, taat kepada Allah. Orang kalau sudah sholat istiqomah dengan sholatnya, sholat wajibnya, kemudian dia terus melanjutkan dengan sholat sunnahnya, qabliyah, ba'diyahnya, sholat tahajud, sholat duha dan seterusnya, insya Allah hatinya menjadi tenang. Zikirnya, dia setiap saat zikrullah. Alhamdulillah, saya sampaikan sebelum subuh ketika tahajud memperbanyak membaca istighfar. Karena apa? Allah membangga-banggakan orang-orang yang membaca istighfar di waktu sahur. Setelah azan, setelah subuh, baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa yang membaca tasbih di pagi hari, diampuni oleh Allah dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Gitu. Setiap saat sholawat, zikrullah dan seterusnya.
proses penyucian jiwa kita. Orang yang sering zikir, datang ke majelis ilmu, hidupnya tenang, anteng. Masya Allah. Coba yang hadir ini, coba jenengan lihat sebelah panjenengan ini, Masya Allah, tenang. Tenang. Itu iklan mobil yang dulu, nyaris tak terdengar, gitu. Iya, anteng. Masya Allah. Ya kalau istighosah itu Pak gimana Pak? La ilaha illallah. La. Itu saking tenangnya Pak. Di dunia itu belum hatinya. Masya Allah. Orang kalau kumpul sama yang suka zikir itu, Masya Allah, gak usah ngobrol, bertemu saja senang hatinya, senang. Beda Pak, teman-teman istighosah, majelis istighosah dengan teman yang lain beda. Masya Allah, nyaman. Kenapa? Itu janji Allah sudah demikian. Yang pertama penyucian jiwa. Yang kedua, zikir itu tadhirul qulub. Tadhirul qulub, membersihkan hati. Jadi kalau hatinya suka nyakiti orang, hatinya suka ngomongi orang, hatinya itu suka iri, dengki, hasud, berarti dia belum masuk ke majelis zikir. Masya Allah. Atau kalau orang sudah pernah melakukan itu, ketika masuk ke majelis zikir, dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau zikir itu, ketika zikir la ilaha illallah, pernah saya contohkan, la ilaha illallah. Illallah, ini hatinya ini dibersihkan ini, supaya tidak berisi hasud, iri, dengki, gitu. Yang sudah di majelis zikir, yang sudah sering datang ke majelis taklim, jangan dirusak hatinya. Tiap Kamis zikir, tiap Kamis munajat, tapi setelah itu dirusak lagi hatinya dengan membicarakan orang lain, menyakiti orang lain. Masya Allah, sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Wa iqadudz dhamair. Majelis zikir atau zikir yang kita lakukan itu membangunkan. Apa yang dibangunkan? Membangunkan batin kita ini. Yang ada di dalam batin kita ini dibangunkan. Ingat, pernah saya sampaikan, kita ini tidak hanya ada hati, tapi ada hati sanubari. Dalam bahasa Arabnya fuad, yang paling dalam. Makanya orang kalau sambutan itu dari hati sanubari yang paling dalam. Sudah hati sanubari paling dalam, berarti jerone nemen nih Pak. Iya. Jeroane nemen. Iya. Jadi itu orang kalau yang ditanam itu kebaikan, zikrullah, Allah, sallallahu alaihi Muhammad, masuk, mengisi terus, mengisi. Sudah Pak. Yang ada hanya Allah, gitu. Lah kita enggak. Kalau lupa ketinggalan, astaghfirullah. Kalau ada barang yang lupa ya. Iya, Masya Allah. Jadi itu fungsinya. Wa ila hadza tashirul ayat al-karimah. Makanya ini diperkuat dengan ayat yang menunjukkan. Ayatnya, wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i
wal munkar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu mencegah perbuatan kita, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sholat, insya Allah kita dijaga ini. Lah kok masih melakukan ini? Datang ke masjid, sepatu orang hilang. Oh, berarti dia niatnya bukan sholat, nyolong. Semuanya sudah ruku, dia kepalanya mencungul, Pak. Karena ada yang sekarang itu di YouTube itu, Masya Allah, akhirnya membuat jamaah yang lain masuk masjid kepikiran, iya, barangnya mau ditaruh di mana? Ya Allah, itu kan dolim. Insya Allah kalau di Al-Furqan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga orang-orang yang seperti ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, dia niatnya bukan sholat dia itu. Kalau orang yang benar-benar sholat niatnya, insya Allah dengan ridhonya Allah, rahmatnya Allah, justru dijaga oleh Allah dari perbuatan keji. Perbuatan keji itu apa? Perbuatan yang sekiranya tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, amalia-amalia yang tidak terpuji lainnya. Wala dzikrullahi akbar, wala dzikrullahi akbar. Dan tidak ada zikir kepada Allah yang lebih utama, yang lebih besar daripada zikir kepada Allah. Makanya saya pernah bilang, istighosah, zikir maksurat, zikir-zikir kita setiap hari itu sebenarnya latihan kita. Untuk apa? Untuk kemudian ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah, di saat itulah kita bisa khusyuk dengan zikir-zikir yang sebelumnya kita lakukan. Jangan dibalik. Urusan zikir istighosah semangat, urusan majlis ilmu, pengajian akbar, datang. Giliran sholat lolos. Jangan dibalik. Pengajian akbar, pengajian umum, majelis taklim, apapun itu sebenarnya untuk melatih kita, mengkondisikan kita. Jadi ketika kita ini zikir, solawat, harapannya ketika kita nanti sholat 5 waktu, kita bisa terlatih karena sebelumnya sudah istiqomah dengan zikrullah. Jangan dibalik. Acara-acara sunnahnya diutamakan, begitu yang wajib males. Jangan, keliru ini. Karena sesungguhnya yang sunnah-sunnah ini untuk mendukung yang wajib, menyempurnakan yang wajib. Sampai jam berapa ini? Kurang berapa menit? 7. Ya. Baik. Ai anna dzikrallahi fin nahyi anil fahsya'i wal munkar akbar minas shalah. Jadi dengan cara seperti itu maka harapannya ketika kita mengingat Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mentaati perintah Allah dalam hal apa yang dilarang dan mencegah kita dari perbuatan keji, karena kedudukan zikir itu sangatlah besar. Orang kalau sudah biasa dirinya dengan sholat, zikir kepada Allah, mau berbohong aja mikir, Pak. Wah, ya Allah, sholat gunggu hilang ganjaran.
dilarang. Mencelakai orang lain, menyakiti orang lain. Wah, eman ambek posoku. Gitu. Karena menjadi rem zikirnya kepada Allah, ingatnya kepada Allah itu menjadi penahan dia. Gitu. Karena di situ dia sudah melakukan upaya-upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna dzakir hina yanfatihu li rabbih hananahu wa yulhiju bi dzikri lisanahu yamudduhu Allahu bi nurihi fayazdadu imanan ila imanihi. Lah ini Pak rahasianya. Kenapa kok orang yang sholat, kenapa kok orang yang berzikir dicegah dia, orang-orang yang benar sholat, orang-orang yang benar zikir dicegah dari perbuatan keji dan mungkar? Karena orang yang berzikir itu ketika dia berzikir, ketika dia sholat, ketika dia taat kepada Allah, dibukakan oleh Allah. Masya Allah. Apa yang dibuka oleh Allah? Hananahu. Yang dibuka oleh Allah dalam hal ini hatinya. Hanan, dibuka oleh Allah hatinya. Sehingga apa? Wa yalhiju bidzikri. Dia menjadi rajin, Pak. Dia menjadi tekun, istiqamah dengan zikirnya. Sudah datang Allah. Allah gak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Akhirnya muncul dari hatinya. Masya Allah, keluar, dibuka oleh Allah hatinya. Sehingga dia kemudian dengan ketekunannya untuk berzikir itu, lisannya dengan terus berzikir itu, yamudduhullah, maka kemudian dipanjangkan oleh Allah binurihi, diberikan kepadanya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya orang itu mendapatkan cahaya dari Allah. Padahal semua dari kita yang diharapkan itu adalah cahaya Allah. Kita bisa melakukan apa saja karena cahaya Allah. Masya Allah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, mendapatkan kedudukan sebagaimana disampaikan dalam keterangan ini. Tidak hanya mendapatkan cahaya berhenti di situ. Lanjutannya apa? Yang kelanjutannya, fayazdadu imanan, bertambah imannya, Pak. Orang yang berzikir dibuka hatinya, diberi cahaya oleh Allah, imannya semakin bertambah. Karena sudah tenang. Hatinya dibikin marem, dibikin marem, tentrem, restu gitu, Pak. Dibikin marem, tentrem, nyaman, tenang. Masya Allah. Kenapa? Itu semua dari keberkahan yang dilakukannya dengan zikirnya. Wa yaqinan ila yaqini, tidak hanya imannya yang nambah, keyakinannya juga bertambah kepada Allah. Allahu Akbar. Imannya nambah, yakinnya kepada Allah nambah. Tambah yakin, tambah pasrah kepada Allah. Fayaskunu qalbuhu lil haqqi wa yutma'innu bihi. Kalau sudah seperti ini, yang terjadi adalah hatinya menjadi tenang, sakinah. Untuk apa tenangnya? Untuk kebenaran, untuk taat. Susah loh Pak, orang mau berlama-lama duduk di masjid seperti ini. Susah ya. Susah loh Pak, orang berlama-lama membaca Quran. Susah. Saya baca Quran 1 lembar aja sudah tolah-toleh. Susah loh Pak, orang mau datang ke masjid duluan susah. Jumatan tambah susah. Oh Pak, orang Jumatan itu nunggu dulu.
Susah. Wis bapak, aku olendok wis gak apa-apa. Gak ada itu yang mikir mau dapat unta, itu gak ada. Jarang. Wis. Kadang saya ini ke Al-Furqon datang duluan. Tola-tole gak ada orang. Nanti pulang terakhir lagi gak ada orang. Ya Allah, kasihan dapat telur. Telur asin enak Pak. Ya, ini telur yang bagaimana ini nanti? Masya Allah. Jadi orang kalau sudah diberi keyakinan oleh Allah, orang kalau sudah diberi kemantapan hatinya menjadi tenang. Apalagi hatinya menjadi tentram. Apalagi sudah yang dicari Allah, Allah. Ingat yang sering saya sampaikan, fadhkuruni adzkurukum. Maka ingatlah kalian semua, wahai hambaku, ingatlah kalian semua kepadaku, adzkurukum, aku pun akan ingat kepada kalian. Masya Allah. Apalagi yang mau dicari kalau sudah diingat oleh Allah? Banyak orang yang pernah saya sampaikan ya, banyak orang minta ini itu dan sebagainya, tapi ada orang yang mintanya, ya Allah, jenengan paringi ridho dalam Gusti. Ya Allah, ridhoi kami, anak-anak kami, teman kami, jamaah kami. Yang diminta ridho, cuma ridho. Dia enggak minta yang lain, tapi karena sudah diridhoi oleh Allah, rezekinya dimudahkan oleh Allah, kesehatannya diberikan oleh Allah. Ridho yang kita mintain. Semoga kita semua mendapatkan ridho Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada jangan dipaksa, Pak. Iya. Baik, kita tutup dengan membaca sholawat sebagaimana kita biasanya. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabi'ash sya'ni wad daraji'at fatayani ratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afana
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما للدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين اللهم فقهنا وفقهما في الدين اللهم فهمنا وفهمهما في التأويل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami memohon dengan keberkahan majlis ini ampunilah dosa-dosa kami dosa kedua orang tua kami bagi orang tua kami yang telah mendahului kami ampunilah mereka ya Allah muliakanlah kedudukan mereka jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu ya Allah bersihkanlah mereka dari dosa-dosa mereka seperti baju putih yang bernoda menjadi putih bersih kembali dengan rahmat-Mu ya Allah bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami ridhoilah kami dan mereka berkahilah kami dan mereka ya Allah bimbinglah kami dan mereka ya Allah anugerahkanlah kami dan mereka husnal khatimah husnal khatimah husnal khatimah ya Allah anugerahkanlah kami putra putri yang salih salihah dari golongan yang mendirikan salat dari golongan yang membaca Al-Quran menghafalkannya dan mengamalkannya ya Allah jadikanlah anak-anak kami istri kami qurrata a'yun bagi kami jalan ridhamu bagi kami di dunia dan di akhirat ya Allah ya Rahman anugerahkanlah kami rizki yang halal rizki yang luas rizki yang barakah yang menjadikan kami semakin bersyukur kepadamu anugerahkanlah kami ya Allah umur yang panjang untuk beribadah untuk taat kepadamu ya Allah jagalah kami lindungilah kami dari tipu daya dunia dari segala wabah yang menimpa kami ya Allah dengan rahmat dan ridhamu inilah keadaan kami ya Allah istajib du'aana ya mufarriju farrij hammina wa ghammina farjan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.